Shalom adik-adik, selamat datang di Batam Kids Worship. Yeay! Wah, bagaimana adik-adik? Masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Daud berhasil karena Tuhan menyertainya. Dan Daud mengalahkan Goliat karena Tuhan besertanya. Nah, sudah jam 5 sore nih. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah di ibadah Batam Kids Worship. Kami ingin menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Dan kiranya Tuhan, Engkau hadir di antara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, haleluya. Siapa yang siap untuk menyanyikan lagu baru untuk Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat, tinggikanmu. For you are love, love, love. To me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Katakan, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. For you are love, love, love. You're good to me and I will wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Hallelujah.
kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, anak-anak-Mu Bapa. Bahkan Engkau telah memilih kami Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus menyembah-Mu. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan, Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu. Bapa yang baik di setiap waktu. Kau telah memilihku, amin, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu. Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu.
Kak Ratna senang sekali melihat adik-adik setia mengikuti Batam Kids Worship setiap minggu. Nah sekarang Kak Ratna mau bilang, kalau bilang Batam Kids Worship, adik-adik bilang is the best. Kita tes dulu ya adik-adik. Batam Kids Worship. Wow, berikan tepuk tangan yang terbaik dulu dong buat Tuhan Yesus. Minggu yang lalu, adik-adik pasti sudah sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jimmy Loho tentang Daud mengalahkan Goliat. Amin. Daud menjadi berhasil karena disertai oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik pun akan berhasil juga kalau disertai oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, dan tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Jesus gives me new life. Tuhan Yesus memberiku hidup yang baru. Sekali lagi, Jesus gives me new life. Tuhan Yesus memberiku hidup yang baru. Mari kita baca dari Efesus 4 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, siapa di antara adik-adik yang senang banget kalau dikasih hadiah baju baru? Oh, pasti adik-adik pada berebutan bilang, saya kak, saya kak. Kak Ratna juga sangat senang sekali kalau dikasih hadiah baju yang baru yang bagus. Kok Kak Ratna jadi pengen ya dapat hadiah adik-adik? Tapi sebenarnya kita pasti lebih bahagia lagi kalau diberi hidup yang baru oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena hidup yang baru itu lebih penting daripada sekedar dapat baju baru atau mainan baru. Baju baru itu sifatnya cuma sementara saja. Dia cepat rusak, kotor, dan luntur. Tetapi hidup yang baru itu bersifat kekal untuk selama-lamanya. Katakan bersama-sama, hidup yang baru itu bersifat kekal selama-lamanya. Amin. Di dalam Alkitab ditulis bahwa manusia lama, ada manusia lama dan ada manusia baru. Manusia lama dan manusia baru. Mengenai manusia lama dan manusia baru, adik-adik boleh baca di rumah Efesus 4 dari ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Manusia lama itu Kakak Ratna jelaskan ya, adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama, suka berdusta. Yang kedua, suka marah. Yang ketiga, suka mencuri. Yang keempat, suka berkata kotor atau maki-maki. Yang kelima, suka mendukakan Roh Kudus. Yang keenam, sering kepahitan atau sakit hati. Yang ketujuh, sering geram atau jengkel. Yang kedelapan, suka bertikai atau bertengkar. Yang kesembilan, suka memfitnah. Dan yang kesepuluh adalah suka melakukan kejahatan. Wah, wah, wah. Jangan sampai ya adik-adik melakukan 10 jenis dosa ini. Nah sekarang Kak Ratna mau jelasin ciri-ciri manusia baru adalah kebalikan dari manusia lama adik-adik. Apa itu? Yang pertama adalah berkata benar. Yang kedua adalah suka damai. Yang ketiga adalah jujur. Yang keempat adalah suka bekerja keras atau rajin. Yang kelima, sopan. Yang keenam, taat kepada Roh Kudus. Dan yang ketujuh, suka berbagi. Yang kedelapan, ramah kepada orang lain. Yang kesembilan, penuh kasih. Dan yang kesepuluh,
suka mengampuni. Kalau orang tetap menjadi manusia lama yang hidup di dalam dosa, dia akan menjadi budak iblis dan akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Wah, di bumi hidupnya juga kacau, stres, dan juga sangat menderita adik-adik. Jadi adik-adik jangan mau ya menjadi budak iblis. Amin. Nah, sementara kalau kita hidup baru yang Tuhan berikan kita terima, kita akan selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan suatu saat kita akan hidup bahagia di surga selama-lamanya. Di bumi hidup kita pasti penuh sukacita dan juga diberkati. Wow, kakak yakin bahwa adik-adik pasti lebih suka menjadi manusia baru. Amin. Amin. Bagaimana sih caranya supaya kita menerima hidup yang baru itu? Yang pertama, cintai Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, cintai Tuhan Yesus. Yang bisa memberi hidup baru bagi kita semua adalah cuma Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua adik-adik pasti sudah percaya sama Tuhan Yesus, bukan? Tetapi tidak cukup sampai di situ saja adik-adik. Selanjutnya kita harus mengasihi Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu seumur hidup kita. Bukti bahwa kita mencintai Tuhan Yesus adalah kita harus melakukan yang Tuhan Yesus sukai. Tuhan Yesus itu senang kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kemudian memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan selalu berbuat baik. Ayo, lakukan itu sebagai tanda bahwa adik-adik sayang sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua adalah buang segala dosa. Sekali lagi, yang kedua adalah buang segala dosa. Efesus 4 ayatnya yang ke-25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dosa itu adik-adik sama seperti sampah yang kotor, jorok, dan bau. Sampah itu harus dibuang ke tempat sampah, jangan disimpan-simpan. Amin. Jadi dosa jangan disimpan di dalam hidup kita, buang jauh-jauh. Bagaimana caranya membuang dosa? Ternyata caranya gampang adik-adik. Lakukan hal-hal yang benar setiap saat, maka dosa akan tersingkir. Tiap hari fokus aja untuk melakukan hal yang benar. Seperti membantu orang tua, menghormati para teacher, ramah kepada teman-teman, menjaga adik, bermain dengan jujur, berbagi dengan orang lain, atau hal-hal yang lainnya. Dengan kita fokus melakukan hal yang benar, dosa akan menjauh. Puji Tuhan, haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang, siapa di antara adik-adik yang rindu menerima hidup yang baru dari Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, caranya adalah cintai Tuhan Yesus dan buang segala dosa. Mari adik-adik, Kak Ratna akan mengajak adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong kalian untuk mencintai Tuhan Yesus dan juga menolak dosa dari hidup kalian. Angkat tangannya bersama-sama, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu dan anak-anak ini rindu untuk mereka boleh menerima hidup yang baru dari Tuhan Yesus dengan cara mencintai Tuhan Yesus setiap waktu seumur hidup mereka. Dan tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka
mampu untuk menolak dosa, berkata tidak kepada dosa. Dan juga setiap hari mereka boleh hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga di dunia ini mereka boleh menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka menerima hidup yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ternyata kita pernah juga kan menggunakan mata kita, mulut, tangan, dan kaki kita untuk melakukan yang tidak baik. Itu dapat mendukakan hati Tuhan loh. Namun orang yang benar, manusia baru, memberikan seluruh anggota tubuhnya serta hatinya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan kita membuang semua dosa-dosa kita dan mencintai Tuhan Yesus, kita juga dapat menjadi manusia baru loh. Karena yang baru adalah yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa sekali lagi. Tutup matanya, lipat tangannya, kakak pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah Kau berikan melalui Pastor Ratna Tuhan. Kami tidak ingin menjadi manusia yang lama lagi Tuhan. Mendukakan hati-Mu Tuhan, kami ingin menjadi manusia yang baru. Mencintai Engkau Tuhan dan membuang semua dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Kakak mau mengingatkan, jangan lupa minggu depan pukul 5 sore kita akan bertemu di mana? Di Batam Kids Worship. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Big or small, short and tall.